Hai kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Ojak. Nah, kawan pajak, NIK merupakan identitas penduduk Indonesia yang sifatnya unik, tunggal, serta melekat pada diri seseorang sebagai tanda bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan dalam rangka integrasi satu data nasional. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah keluarga menerapkan NIK sebagai NPWP dan seperti apa sih kewajiban perpajakan setelah menikah. Tentunya dalam podcast 327 dalam segmen Ojak, obrolan pajak. Ya, kawan pajak, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ahli Sakmalia. Pada episode kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh narasumber yang istimewa. Ya, beliau merupakan Kepala Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Curup, Bapak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi, selamat datang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Lisa. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Baik, sepertinya Bapak sudah semangat banget nih Pak untuk membahas materi kita pada episode kali ini. Mungkin langsung aja Pak, saya izin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya, baik. Ya, secara perpajakan nih Pak, gimana sih Pak idealnya? Apakah suami dan istri harus memiliki NPWP secara terpisah? Oh, gitu ya. Sistem pengenaan pajak di Indonesia itu memposisikan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis atau disebut juga family tax unit. Hal ini dijelaskan lebih lanjut ya di dalam pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPH yang berbunyi seluruh penghasilan dan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu kesatuan yang pemenuhan pajaknya akan dilakukan oleh kepala keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwa idealnya satu keluarga itu cukup menggunakan satu NPWP. Kemudian namun demikian ya, wajib pajak itu diberikan hak ya untuk memilih untuk memiliki NPWP terpisah dengan suami. Baik. Tadi disampaikan seluruh anggota keluarga ya Pak ya? Ya. Berarti dalam hal ini tidak hanya istri Pak yang bisa cetak NPWP? Ya. Selain anak dan istri ya, anggota keluarga yang lain juga bisa ditambahkan sebagai tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, garis keturunan sedarah, orang tua, garis semenda, contohnya mertua, anak tiri, anak angkat, dengan syarat satu belum berpenghasilan, yang kedua tidak atau belum menikah, kemudian yang ketiga tinggal serumah maksimal 3 tanggungan. Oh baik. Dalam satu keluarga. Jadi saya simpulkan yang pertama itu lebih baik administrasinya itu digabungkan kalau suami istri, kemudian selain istri tadi anggota keluarga lain juga bisa ya Pak ya, Bisa, dengan bisa. syarat seperti tadi garis sedarah dan garis menda. Baik. Kembali lagi tadi Bapak kan sudah menjelaskan istri boleh mengajukan pemilih terpisah, jadi memiliki hak ya Pak ya untuk mengajukan NPWP secara terpisah. Nah itu persyaratannya itu apa sih Pak? Maaf Pak, jadi tadi kan dijelaskan bahwa NPWP ini tuh
satu keluarga cukup menggunakan satu NPWP ya. Ya. Kemudian bagaimana apabila seorang istri ingin memiliki NPWP untuk melengkapi administrasi, misalnya untuk melamar pekerjaan atau keperluan lain, misalnya dalam hal ini ambil pinjaman ke bank ya. Ya. Wanita kawin ya atau istri yang hidupnya tidak terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis ya, maka hak dan kewajiban perpajakannya lebih baik digabung dengan kepala keluarga atau suaminya dengan mengajukan cetak NPWP anggota keluarga. Keluarga. Baik. Kemudian apa nih Pak syarat bagi wajib pajak yang ingin mengajukan cetak NPWP anggota keluarga? Wajib pajak itu cukup membawa fotokopi KK, Ya. kartu keluarga ya, fotokopi KTP, KTP-nya KTP anggota keluarga ya, dan fotokopi NPWP kepala keluarga ke kantor pelayanan pajak terdekat. Baik. Jadi bawa kakak fotokopi KTP dan KTP anggota keluarga yang ingin dicetak ya Pak. Iya betul. Ya, baik. Selanjutnya nih Pak, bagaimana apabila suami ini meninggal dunia? Oh ya. Iya. Jadi istri tetap menggunakan NPWP suami ya, selama status NPWP-nya adalah warisan belum terbagi. Apabila warisan telah terbagi, istri mengajukan permohonan penghapusan ya, NPWP suami, kemudian mengajukan pendaftaran NPWP yang baru ya untuk istri sendiri ya, jika memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Oh iya, baik. Jadi tadi Bapak kan menyampaikan wanita kawin juga memiliki hak ya, betul. Memilih terpisah. Sekarang kita beralih nih, tadi sebelumnya kita sudah membahas terkait NPWP anggota keluarga. Sekarang kita membahas bagaimana apabila wanita kawin tersebut memilih terpisah kayak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi apa sih Pak konsekuensinya yang akan timbul apabila wanita kawin memilih menggunakan haknya untuk memilih terpisah? Oh iya, oke. Ada beberapa konsekuensi ya yang akan timbul ya. Di antaranya yang satu ya, mengakibatkan pajak penghasilan bagi wajib pajak ya, bagi NPWP istri ya, yang memilih terpisah itu lebih tinggi karena perhitungan PPh yang dilakukan secara proporsional dengan membandingkan neto masing-masing penghasilan suami dan istri. Yang kedua, konsekuensinya adalah memiliki kewajiban pelaporan SPT secara terpisah, berarti dua-duanya harus lapor. Kemudian yang ketiga, seluruh administrasi perpajakan dilaksanakan masing-masing, gitu. Selain wanita menikah yang memiliki NPWP terpisah dengan suami, wajib pajak juga wajib memiliki NPWP sendiri ya, Lisa ya, seperti wajib pajak yang dengan status hidup terpisah dengan suami berdasarkan putusan hakim atau bercerai, itu juga harus memiliki NPWP. Dan wajib pajak yang dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Jadi selain status memilih terpisah dari apabila wanita kawin yang memilih terpisah, itu ada beberapa juga kategori yang dimana harus wanita kawin itu punya NPWP sendiri. Betul. Pertama ada ini ya Pak ya, ada keputusan hakim. Mungkin bercerai ya Pak bercerai, ya, statusnya. Kemudian apabila memang dikehendaki melakukan perjanjian pemisahan penghasilan harta ya Pak. Betul, bisa betul. Baik. Kemudian bagaimana Pak caranya apabila seorang wanita kawin ingin mendaftarkan NPWP secara terpisah? Oh gitu. Wanita kawin ya yang sebelumnya tidak memiliki NPWP, kemudian menikah dan memilih untuk memiliki NPWP terpisah, dapat mendaftarkan NPWP pada laman irek.pajak.go.id dengan mencentang menu status perpajakannya MT ya, memilih terpisah gitu, dengan melengkapi persyaratan yang diupload seperti surat pernyataan memilih terpisah yang bermaterai 10.000,
dengan tambah lagi NPWP suami dan KTP istri. Oh iya, baik. Di persyaratannya sudah tahu ya, wajib pajak ada surat pernyataan penduduk terpisah, Terpisah. kemudian ada NPWP suami sama KTP istri ya. Kemudian Pak, bagaimana jika istri memilih terpisah dengan suami? Apakah perlu melakukan validasi atau kita lebih seringnya mendengarnya tuh pemutahiran nih Pak, pemutahiran NIK-nya sendiri menjadi NPWP? Oke. Istri memilih terpisah ya, atau MT itu termasuk dalam WP pusat ya, NPWP yang tersendiri ya. Artinya yang perlu melakukan pemutahiran data mandiri. Jadi berbeda dengan NPWP istri yang bergabung ya, atau digabung dengan suami, yang melakukan pemadanan NIK cukup dengan kepala keluarga, namun tetap perlu mencantumkan NIK seluruh anggota keluarga pada data anggota keluarga. Oh iya. Jadi mungkin itu salah satu konsekuensi tadi ya Pak, kalau memilih terpisah. Jadi administrasi dilakukan masing-masing. Jadi harus lagi pemutahiran data sendiri. Betul. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan wanita kawin yang terlanjur memiliki NPWP sebelum menikah, tapi di kemudian hari dia berniat untuk menggabungkan NPWP dengan suami karena melihat dari administrasi pun lebih simpel ya Pak? Ya betul. Wajib pajak yang bersangkutan ya dapat mengajukan penghapusan NPWP ya terlebih dahulu. Setelah keluar surat keputusan penghapusan, wajib pajak bisa datang ke kantor pelayanan pajak untuk mengajukan permohonan cetak NPWP anggota keluarga. Oke. Udah banyak banget nih Pak bahasan kita. Jadi mungkin kawan pajak bisa mau datang langsung gitu. Mungkin agak malu-malu nih Pak. Ya, mungkin kita lanjutin nanti ke depannya mungkin kalau datang ke kantor kita ya kita akan silakan akan akan menyambut lah. Ya, baik. Baik. Mungkin sebelum saya akhiri nih Pak ya, bisa disampaikan Pak closing statement dapat berupa kesimpulan ataupun pesan-pesan kepada kawan pajak di rumah. Oke, ya. Kawan pajak yang berbahagia, yang kami cintai ya. Jika kita pahami ya seluruh obrolan kita tadi ya pada episode kali ini ya, kita sudah membahas tuh konsekuensi apabila seorang wanita kawin yang memilih terpisah dengan yang digabung, dapat disimpulkan bahwa secara administrasi penggunaan NPWP istri yang digabung dengan suami itu jauh lebih sederhana. Untuk itu bagi wanita berstatus kawin segera manfaatkan. Kemudian juga kita harus meningkatkan lagi ya kepada kawan pajak itu untuk melakukan pemadanan ya NIK. Semoga kawan pajak bisa memanfaatkan momen ini biar kita sama-sama bisa lakukan perjuangan pembangunan kita ke depan. Dengan memiliki NPWP kemudian memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi sama-sama dukung program pemerintah nih untuk integrasi data ya Pak ya. Iya betul. Untuk pemutahiran data ini sudah diperpanjang loh, yang sebelumnya berakhir di 31 Desember kita perpanjang sampai dengan 31 Juni. Nah ini semakin dekat bulan depan nih 31 Juni 2024. Maaf 30 Juni ya, 30 Juni 2024 itu batas terakhirnya. Jadi kawan pajak di rumah segera memutakhirkan NIK menjadi NPWP ya. Ya, demikianlah obrolan kita pada episode kali ini. Semoga kawan pajak di rumah mendapatkan insight baru ya Pak terkait family tax unit dan kewajiban perpajakan setelah menikah. Jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube dan sosial media KPN Pertama Curup dengan username @pajakcurup untuk mendapatkan informasi seputar perpajakan terbaru. Terima kasih Pak Wahyudi atas materi yang sangat luar biasa, sangat relate nih Pak di kehidupan masyarakat. Kemudian saya Ahli Sahmalia dan narasumber kita Bapak Wahyudi pamit undur diri. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa.